Sutra Teratai yang menakjubkan bab 6 memberikan peramalan. Xin Faxiang, Minggu 2 Januari 2022. Tubuh terakhirnya saat mencapai pencerahan akan menjadi Buddha dengan tubuh perubahan. Episode 955. Terus-menerus melatih praktek murni dan memperoleh kebajikan dari buah pencerahan, bertemu dan mengabdi pada puluhan ribu koti Buddha, menegakkan praktek dari kendaraan kecil, memikirkan tentang kekosongan dan keheningan, tetapi tidak melatih praktek dari kendaraan besar. Sekalipun melewati banyak kalpa, tidak akan memperoleh buah besar dari pencerahan sempurna. Mesti membangkitkan tekad luhur dan menyempurnakan jalan agung, selanjutnya mencapai kebudahan. Dalam melatih diri, kita harus membangkitkan tekad luhur. Sang Buddha demi para murid memberikan peramalan. Setiap murid yang ingin mendapatkan peramalan harus mempunyai sebab dan kondisi pendukung. Sebab adalah proses pelatihan diri di masa lalu hingga pada kehidupan ini. Ketika Buddha Sakyamuni mencapai kebudahan, bertemu dengan Buddha Sakyamuni, melatih diri di dalam kelompok Sangha. Dalam melatih diri, masing-masing mempunyai metode yang berbeda, seperti Sariputra, dikenal sebagai yang terunggul dalam kebijaksanaan. Sang Buddha membabarkan satu hal, dia mampu menerapkannya ke banyak hal. Sang Buddha mengatakan kepadanya satu metode, dia sudah bisa memahami semua arah yang ditujukan oleh Sang Buddha. Dia terunggul dalam kebijaksanaan. Jika yang Arya Kasapya, dia menegakkan tekad yang teguh. Dia sangat teguh dalam mempertahankan kemurnian praktek suci, Subhuti. Sekarang Sang Buddha juga akan memberikannya peramalan Subhuti adalah terunggul dalam memahami prinsip kekosongan. Ini merupakan pelatihan diri masing-masing di masa lalu. Sekarang berada di tengah-tengah perkumpulan Sangha dari Buddha. Masing-masing memiliki cara pelatihan yang berbeda, tetapi mereka memiliki satu kesamaan, yaitu memberikan kebajikan kepada diri sendiri. Mereka fokus dalam pelatihan diri, perlu bagaimana menghapus noda batin. Oleh karena itu, dia bertahan dalam memberikan kebaikan kepada diri sendiri. Tidak ingin memaksakan jalinan jodoh lagi dengan para makhluk, maka mereka terus-menerus melatih praktek murni dan memperoleh kebajikan dari buah pencerahan. Ini semua adalah sebab mereka di masa lalu. Mereka ingin sekali memohon Buddha Dharma, bagaimana agar dapat menghapus noda batin. Ini memerlukan waktu yang panjang dan merupakan arah pelatihan diri mereka. Hingga saat ini sebab dan kondisi telah matang. Buddha Sakyamuni menampakkan wujud mencapai kebudahan. Mereka dapat hidup di masa yang sama dengan Buddha, melatih bersama di dalam kumpulan Sangha. Masih saja tetap bertahan pada tingkatan Sravaka dan Arahat. Mereka tidak ingin masuk ke kerumunan orang banyak. Mereka tidak ingin membangkitkan tekad luhur. Namun pelatihan diri mereka selalu menjalankan praktek suci. Buah kebajikan telah terpenuhi. Sekarang Buddha hanya perlu mendorong mereka membangkitkan tekad luhur. Sekarang saatnya memerlukan dorongan dari Buddha. Oleh karena itu, Buddha memberikan peramalan kepada mereka. Sekarang adalah Subhuti, bertemu dan mengabdi pada puluhan ribu koti Buddha. Ini sedang dalam proses memberikan peramalan. Sang Buddha mengatakan kepadanya, sebelum mencapai kebudahan di masa depan, akan bertemu dan mengabdi pada 3 juta koti Buddha. Tetapi sebelumnya mereka menegakkan praktek dari kendaraan kecil, memikirkan tentang kekosongan dan keheningan. Subhuti, dia adalah yang terunggul dalam memahami kekosongan, sehingga dia terhadap segala sesuatu di dunia, orang, masalah, dan benda, memahami nilai kebenaran bahwa semua ini adalah kosong.
Dunia, ketenaran, kekayaan, dan kedudukan seberapa besarnya pun, pada akhirnya tidak ada apapun, hanya ada kekosongan. Subhuti sangat mengerti sehingga dia tidak berpikir masuk ke tengah orang banyak, tidak melatih praktek dari kendaraan besar, hanya melatih ajaran kendaraan kecil. Sehingga sekalipun melewati banyak kalpa, tidak akan memperoleh buah besar dari pencerahan sempurna, tidak akan memperoleh pencerahan sempurna. Dia masih belum dapat memperoleh pencerahan sempurna. Pencerahan sempurna yang tiada tara, anuttara samyak sambodhi, yakni telah mencapai kebudahan. Dengan pelatihan memberikan kebajikan kepada diri sendiri, jika tidak membangkitkan tekad luhur, masuk ke tengah orang banyak untuk membimbing para makhluk selamanya melewati banyak kalpa pun dalam waktu yang sangat lama, sama juga tidak akan mencapai pencerahan sempurna, tidak akan memperoleh buah besar, tidak akan mampu mencapai maha pencerahan di jalan mencapai kebudahan. Ini tidak akan mampu, sehingga kita ingin mencapai kebudahan. Belajar ajaran Buddha karena ingin mencapai kebudahan. Jika tidak ingin mencapai kebudahan, lalu untuk apa mempelajari ajaran Buddha? Namun, untuk mencapai kebudahan tidak boleh tidak membina diri. Tujuan dari melatih diri adalah demi mengikis segala kerisauan, harus melatih praktek suci yang murni. Praktek suci yang murni ini merupakan proses yang harus dilalui untuk memperoleh buah dari kebudahan. Namun, praktisi ajaran kendaraan kecil yang hanya memberikan kebaikan untuk diri sendiri, terlebih dahulu memurnikan diri sendiri, batin tidak ada lagi noda, menjaga tekad dan mempraktekkan ajaran. Dengan 4 ikrar agung dan 4 batin tanpa batas, haruslah sangat teguh, terjun ke dalam kerumunan orang banyak. Dengan demikian, barulah bisa menjalin jalinan jodoh berkah dengan para makhluk. Dalam kerumunan orang banyak, memperoleh maha kebijaksanaan dan jiwa kebijaksanaan bertumbuh. Maka mesti membangkitkan tekad luhur dan menyempurnakan jalan agung. Selanjutnya mencapai kebudahan. Jangan hanya bertahan pada kendaraan kecil. Jika masih mempraktikkan kendaraan kecil, bagaimanapun engkau melatih, pada akhirnya masih sendiri. Kita harus tahu, jika hanya kita yang bersih, yang lain tidak bersih. Jika demikian, hanya kita sendiri yang bersih, kondisi sekeliling dipenuhi kotoran. Kita sendiri tersadarkan dan paham, namun yang lain masih dalam ketidaktahuan. Apakah kita mampu menahan sabar seterusnya? Kita tidak akan mampu menahankannya. Maka kita harus membangkitkan tekad luhur, tetap harus mensucikan setiap orang agar mereka juga dapat menghayati prinsip kebenaran seperti kita. Dan juga seperti kita menapaki jalan agung yang besar, jalan Bodhisattva. Inilah yang dinamakan memberikan manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Diri sendiri dan orang lain sama-sama mendapatkan manfaat. Inilah tujuan kita melatih diri. Di dalam naskah sutra yang kita jelaskan sebelumnya, murid utamaku Subhuti kelak akan mencapai kebudahan dengan nama Sasiketu. Ia akan memberikan persembahan kepada para Buddha berjumlah puluhan ribu koti tak terkira, mengikuti praktek dari para Buddha dan secara perlahan-lahan menyempurnakan jalan agung. Sutra Teratai Bab 6, Bab memberikan peramalan. Panggilan Sang Buddha kepada Subhuti di depan ditambah murid utamaku adalah murid yang sangat dekat. Prinsip kebenaran yang dibabarkan oleh Sang Buddha, Subhuti mengerti segalanya. Ia akan memberikan persembahan kepada para Buddha berjumlah puluhan ribu koti tak terkira. Harus melewati waktu yang sangat panjang untuk melatih, bahkan juga harus melewati para makhluk yang tak terhingga jumlahnya. Kerumunan orang banyak memahami prinsip kebenaran dan kehidupan. Dengan begini baru bisa mencapai kondisi kebudahan. Oleh karena itu harus melewati puluhan ribu koti para Buddha. Dulu pernah disampaikan kepada kalian semua, seandainya kita menganggap semua orang adalah Buddha, dengan demikian
Bukankah semua orang adalah Buddha? Bukankah semua orang adalah orang yang bisa menerima persembahan dari kita? Orang yang kita hormati dan layani. Menghadapi penderitaan makhluk hidup, kita merubah mereka dengan pemikiran bahwa setiap orang pada hakikatnya memiliki sifat kebudahan. Buddha yang akan datang, ini bukanlah kita sedang memberikan persembahan kepada Buddha, mengabdi dan melayani Buddha yang akan datang. Oleh karena itu dikatakan 3 juta koti para Buddha. Di sini kita memberikan persembahan kepada Buddha yang tak terhitung jumlahnya, mengikuti praktek dari para Buddha dan secara perlahan-lahan menyempurnakan jalan agung. Dia mengikuti sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Sang Buddha datang ke dunia ini dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, tidak lain dan tidak bukan demi makhluk yang menderita masuk ke kerumunan masyarakat. Sekarang membangkitkan tekad luhur, sama juga ingin harus ke dunia dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, baru bisa mencapai kebodihan. Selanjutnya naskah sutra di belakang. Pada tubuh terakhirnya akan memperoleh 32 tanda agung, tegak berwibawa dan istimewa layaknya gunung permata. Negeri dari Buddha itu adalah terunggul dalam keagungan dan kemurnian. Semua makhluk yang melihatnya, tiada satupun yang tidak menyukainya. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Pada tubuh terakhirnya memperoleh terus melatih diri seperti ini. Setelah melewati ladang pelatihan 3 juta koti Buddha. Jika begini, setelah pelatihan diri semacam ini, pada tubuh terakhirnya yang terakhir, yaitu melatih diri hingga sempurna. Itu adalah pada tubuh terakhirnya. Setelah mencapai kebudahan akan memiliki 32 citra agung, dikaruniai 32 tanda agung. Pada saat itu adalah saat mencapai pencerahan, dan pada tubuh terakhirnya, saat ini adalah saat mencapai pencerahan sempurna, yaitu saat mencapai kebudahan. Pada tubuh terakhirnya akan memperoleh 32 tanda agung. Pada tubuh terakhirnya saat mencapai pencerahan setara Buddha, akan menjadi Buddha dengan tubuh perubahan atau nirmana kaya, sebagai 10 jenis tubuh sempurna dari Buddha yang dilengkapi dengan segala tanda agung yang bagus dan istimewa. Menjadi Buddha dengan tubuh perubahan atau nirmana kaya, menjelma di dunia. Itulah Buddha Sakya Muni. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, di tempat yang sekarang disebut Nepal, Kapila Wastu lahir pada lebih dari 2000 tahun yang lalu. Pelatihan diri tubuh perubahan di dunia ini, melatih diri, selalu adalah pencerahan sempurna di dunia. Inilah yang disebut Buddha dengan tubuh perubahan ataupun nirmana kaya. Buddha dengan tubuh perubahan memiliki 32 tanda agung dan dilengkapi 10 gelar, membuat semua orang demikian menghormatinya. Maka itu disebut Bhagavan. Sebagai 10 jenis tubuh sempurna dari Buddha yang dilengkapi dengan segala tanda agung yang bagus dan istimewa. 10 tubuh Buddha yang dikatakan di dalam Sutra Avatamsaka. 10 tubuh Buddha yang selaras dengan 3 periode waktu. 3 masa, yaitu masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Di dalam Sutra Avatamsaka disebutkan tentang 10 tubuh Buddha yang selaras dengan 3 periode waktu, yaitu tubuh makhluk hidup, tubuh tanah Buddha, tubuh belasan karma, tubuh Sravaka, tubuh Pratekya Buddha, tubuh Bodhisattva, tubuh Tathagata, tubuh kebijaksanaan, tubuh Dharma, dan tubuh alam semesta. 10 tubuh sempurna dari Buddha, dimulai dari tubuh makhluk hidup. Maka ketika kita melihat makhluk hidup, kita harus menganggapnya sebagai Buddha. Buddha datang ke dunia secara berkala, di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Buddha senantiasa menampakkan wujud di dunia, maka ini adalah tubuh makhluk hidup, tubuh tanah Buddha,
merujuk pada ketika setiap sosok Buddha mencapai kebudahan. Buddha mempunyai nama atas tanah Buddhanya. Saat ini tanah kita disebut dunia Saha. Buddha Sakyamuni menampakkan wujud di dunia ini, di dunia Saha, untuk merespon dan menyelamatkan yang lain. Sehingga ini dinamakan tubuh tanah Buddha atau Setra Kaya. Dengan tubuh belasan karma, Buddha di dunia yang penuh karma ini menampakkan wujud di antara makhluk hidup yang terpengaruh oleh kekuatan karma dan balasan karma. Buddha menampakkan wujud di tempat ini. Ini yang dinamakan tubuh belasan karma. Tubuh Sravaka atau Sravaka Kaya merujuk pada proses pelatihan diri yang sama. Mereka yang meninggalkan duniawi meski mendengarkan Dharma dengan bersungguh hati. Sravaka menerima Dharma melalui telinganya, sehingga dinamakan tubuh Sravaka. Tubuh Pratekya Buddha juga harus mengajarkan kepada setiap orang bahwa setelah mendengarkan Dharma harus menghayati prinsip kebenaran. Ketidakkekalan di dunia, prinsip ajaran Dharma tidak hanya ada pada saat Sang Buddha berada di dunia ini. Ketika tidak ada Buddha di dunia, dunia juga tetap sama, dipenuhi dengan prinsip-prinsip ajaran. Hanya saja manusia awam tidak mengetahuinya. Sebagai seorang pratekya Buddha di masa kehidupan lampau, telah menerima pelembapan dari ajaran Buddha Dharma, sehingga ketika dia terlahir ke dunia, meskipun Sang Buddha tidak ada di dunia, dia tetap dapat memahami, melihat fenomena dari perubahan 4 musim, musim semi, musim kemarau, musim gugur, dan musim dingin. Demikian dia memahami dan menyadari bahwa prinsip kebenaran dari segala sesuatu. Bagaimanapun dia tetap hanya seorang pratekya Buddha. Mengetahui ada prinsip kebenaran ini tetapi tidak menerobos aturan-aturan yang kontradiktif. Delusi masih tetap ada, sehingga dia disebut sebagai seorang pratekya Buddha. Pratekya Buddha hidup pada masa Sang Buddha berada di dunia. Ketika Sang Buddha tidak ada di dunia, yang setara dengan pratekya Buddha disebut mencari pencerahan sendiri. Selanjutnya adalah tubuh Bodhisattva atau Bodhisattva Kaya. Sang Buddha, walaupun beliau dalam kelompok Sravaka dan pratekya Buddha, mewujudkan kumpulan Sangha seperti ini. Beliau di dalam Sangha, sesungguhnya beliau adalah menampilkan tubuh Bodhisattva. Beliau masuk ke tengah orang banyak untuk menyelamatkan para makhluk. Ini adalah tubuh Bodhisattva, meninggalkan kehidupan berkeluarga, Maha Bodhisattva yang telah tercerahkan, makhluk yang maha tercerahkan. Jadi disebut tubuh Bodhisattva. Tubuh Tathagata atau Tathagata Kaya. Dengan kendaraan Dharma demikian datang ke dunia. Ini disebut tubuh Tathagata, tubuh kebijaksanaan atau Jnana Kaya. Itu adalah 4 kebijaksanaan atau pengetahuan tiada rintangan. Kebijaksanaan menyeluruh, pengetahuan akan jalan pencerahan, dan lain-lain. Semua pengetahuan yang ada, sifat pencerahan dan lautan kebijaksanaan Buddha. Jadi ini disebut tubuh kebijaksanaan. Tubuh Dharma atau Dharma Kaya dari Sang Buddha adalah abadi. Tubuh Dharma lebih dari 2000 tahun yang lalu. Semua Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha, Dharma masih bertahan di dunia. Bukan hanya Dharma yang masih ada di dunia, tapi adalah selama-lamanya. Waktu, ruang, antar sesama. Tiada tempat tanpa tubuh Dharma. Itu adalah kebenaran sejati. Prinsip kebenaran adalah abadi, tubuh alam semesta, menebus alam Dharma di alam semesta. Sang Buddha mencapai pencerahan agung. Itulah benda-benda langit di alam semesta telah meresapi Dharma sepenuhnya. Jadi tubuh alam semesta inilah yang dibabarkan di dalam Sutra Avatamsaka. 10 tubuh Buddha yang selaras dengan 3 periode waktu, yaitu masa lampau. Kehidupan masa lampau yang tak terhitung jumlahnya hingga sekarang ini, kemudian melewati banyak kalpa masa mendatang.
Semua ini penuh dengan 10 tubuh Buddha. Dia harus terus-menerus berada di tengah orang banyak, terlahir dengan tubuh ini di antara para makhluk. Ini adalah mengungkapkan di tengah orang banyak. Tidak peduli di alam semesta atau di dunia manapun, kamu harus kembali ke kerumunan orang. Bentuk tubuh yang sama dengan kerumunan orang melalui proses yang demikian, yang pada akhirnya adalah meninggalkan kehidupan berkeluarga. Berkonsentrasi melakukan pelatihan diri, harus membangkitkan tekad luhur, memasuki ke kerumunan orang. Siklus kebajikan yang demikian, inilah proses pelatihan diri. Tegak berwibawa dan istimewa, layaknya gunung permata. Agung berwibawa dan tanpa celah, istimewa dan menakjubkan, seperti Raja Gunung Permata. Pada tubuh terakhirnya akan memperoleh 32 tanda agung, tegak, berwibawa, dan istimewa, layaknya gunung permata. Betapa agungnya, agung, berwibawa, dan tanpa celah, istimewa dan menakjubkan. Tubuh yang sangat istimewa layaknya Raja Gunung Permata. Gunung Permata, semua orang bersukacita. Di dalam gunung permata tersimpan permata. Benar, Buddha, tubuh dan batin Buddha semuanya adalah permata, istimewa dan menakjubkan. Negeri dari Buddha itu adalah terunggul dalam keagungan dan kemurnian. Semua makhluk yang melihatnya tiada satu pun yang tidak menyukainya. Dibandingkan dengan negeri Buddha lainnya, inilah yang terunggul. Dikarenakan balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung adalah menakjubkan. Semua orang melihatnya akan merasa bahagia. Semua makhluk yang melihatnya sangat sukacita. Karena dibandingkan dengan negeri Buddha lainnya, inilah yang terunggul. Dikarenakan balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung adalah menakjubkan, semua orang melihatnya akan merasa bahagia. Jika dibandingkan dengan negeri Buddha yang lain, negeri ini disebut yang terunggul. Banyak permata yang terkumpul di tempat ini, yang paling dikagumi orang. Benda yang paling disukai berada dalam negeri ini. Dikarenakan belasan karma lingkungan dan belasan karma langsung adalah menakjubkan, semua orang yang melihatnya bersukacita. Semua orang melihatnya akan merasa bahagia. Semua melihat, semua sangat bersukacita. Inilah prinsip kebenaran dari pembinaan diri Subhuti. Sama sekali memahaminya. Kekosongan adalah kedamaian. Kedamaian adalah prinsip kebenaran yang benar-benar sejati. Ia akan menyempurnakan tanah Buddha yang agung dan murni, serta menyadarkan para makhluk yang tak terhingga. Di dalam ajaran Buddha terdapat banyak bodhisattva. Semuanya memiliki kapasitas tajam dan dapat memutar roda tak mundur lagi. Sehingga ia akan menyempurnakan tanah Buddha yang agung dan murni. Inilah negeri yang diperoleh Subhuti ketika mencapai kebudahan. Di tempat itu serta menyadarkan para makhluk yang tak terhingga. Di dalam ajaran Buddha terdapat banyak bodhisattva. Semuanya memiliki kapasitas tajam dan dapat memutar roda tak mundur lagi. Untuk sosok Buddha ini, beliau berada di tempat itu, di negeri ini. Semuanya sangat agung dan murni, sangat agung. Negeri yang tenang dan murni. Di tempat itu, makhluk yang akan disadarkan adalah tak terhingga. Buddha ini, semua yang diajarkan dengan Dharma adalah bodhisattva. Bodhisattva yang berjodoh dengan Buddha ini. Dia dan Buddha lahir di negeri ini. Inilah karma kolektif penuh berkah, berkumpul di satu tempat dan saling membina diri. Singkat kata, kita harus berikrar agung, membangkitkan tekad agung. Negerinya kelas adalah orang-orang dengan kebajikan unggul akan dapat berkumpul bersama pada satu tempat. Semua adalah para bodhisattva agung. Berada pada satu tempat saling membina diri. Ini melihat dari benih pembinaan diri kita sekarang, balasan karma pada negeri yang mendatang.
kita harus senantiasa lebih bersungguh hati. Cảm ơn